Smart listener, dari sesuatu yang dianggap menjadi hama tanaman, seorang Ibu Elsa sukses menyulapnya menjadi sebuah kerajinan yang justru menghasilkan cuan atau penghasilan. Nah, Smart listener, di sore hari ini kita kembali lagi di Senin Inspirasi. Tentunya spesial program yang kami hadirkan untuk Anda, memberi ruang kepada para pelaku UKM untuk bisa berkembang dan bertumbuh tentunya. Dan Smart listeners, untuk sore hari ini saya kedatangan tamu spesial, seorang UKM, seorang pelaku UKM Rumah Anyaman Mandiri. Kita sambut Ibu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi gimana perjalanannya dari rumah terus ke Smart FM ini gimana, Bu? Ya, alhamdulillah, mengingat perjalanan saya agak jauh di ujung Makassar sana. Macet ya? Ya, lumayan, Bu. Tapi itu enggak menghalangi langkah kami untuk hadir di tempat ini. Iya. Kirain satu album baru habis gitu ya. Lagunya baru sampai di Makassar. Baru sampai di Smart FM gitu ya. Oke. Dan Smart listeners, untuk sore hari ini kita akan berbincang lebih banyak ya dengan tamu spesial saya di sore hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya, tentunya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Dan Mirza informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, Ibu Elsa, untuk sore hari ini kita mempunyai tema nih ya, yang terbuang yang bermanfaat. Biasanya tuh kalau yang terbuang itu sudah tidak bisa kepakai lagi gitu ya. Tapi di tangan Ibu Elsa, barang yang terbuang ini bisa bermanfaat. Nah, jadi penasaran apa sih itu? Oke, Bu, ini bisa cerita nggak sih tema yang kita ambil untuk hari ini, yang terbuang yang bermanfaat ini, emangnya apa yang dilakukan oleh Ibu Elsa nih sama ini? Ya, jadi kita tahu kalau di Makassar itu sungguh banyak sekali tanaman-tanaman eceng gondok yang kita tahu kalau itu merupakan adalah tanaman pengganggu. Itu adalah gulma. Bagi sebagian masyarakat itu adalah betul-betul sebagai sampah yang harus dimusnahkan. Tetapi di dalamnya itu kami berusaha untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa bernilai ekonomi. Dan alhamdulillahnya kami bisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri yang belum memiliki pekerjaan tetap. Itu awal idenya gimana, Bu? Iya. Apakah Ibu Elsa juga pernah menjadi seorang karyawan di sebuah kantor kah atau gimana, Bu? Ini ceritanya gimana? Kok bisa langsung berpikir ya untuk enceng gondong ini itu akhirnya bisa diolah ya menjadi sesuatu yang bernilai jual begitu? Iya Mbak. Jadi begini, dulu kalau saya lewat itu di pinggir-pinggir sungai, terutama itu yang di daerah Batuah, Borong sana, di situ banyak sekali tumbuh tanaman eceng gondok dan saya kepikiran kalau itu sudah dibersihkan sama eskavator alat berat sama Pemkot, aduh kasihan banget ini seandainya kita bisa mengolahnya, begitu banyak orang-orang yang akan kita libatkan di dalamnya. Jadi saya kepikiran saya harus bisa mempelajari ini. Jadi saya searching untuk pembuatan anyaman eceng gondok. Nah, pada tahun 2015 kebetulan waktu itu pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PKK Kota Makassar, membuat pelatihan yaitu belajar menganyam dari eceng gondok. Oh, situ awal mulanya, Bu ya? Iya, dari situ awal mulanya. Nah, dari situ pokoknya saya harus ikut. Kalau saya tidak diikutkan dari instansi atau apa, saya harus cari cara untuk bisa ikut. Jadi gimana, Bu? Nah, akhirnya penasaran kan ya? Iya benar. Akhirnya saya ikut tuh pelatihannya. Pelatihan selama 5 hari dengan instruktur dari Jogja.
saja. Iya. Memang instrukturnya adalah memang betul-betul orang yang memang sudah menguasai di bidang ini anyam eceng gondok. Saya ikut di situ. Tapi kan namanya itu kita ini mulai dari dasar menganyam aja belajar susahnya minta ampun. Iya. Tapi karena dengan semangat pengen tahu bagaimana ini supaya bisa menjadi sesuatu. Iya. Ini basicnya Bu untuk menganyam sendiri memang harus bisa menjahit atau gimana Bu? Enggak Ji. Enggak ada. Intinya di sini yang penting kemauan ada. Kemauan ada. Akhirnya waktu setelah pelatihan itu karena 5 hari nonstop, selesai itu udah pokoknya sudah nggak ada. Tapi karena memang kemauan saya mau belajar, kebetulan di rumah kami itu di Telkomas, ada di belakang daerah BTP itu ada tumbuh liar tanaman eceng gondok. Itu kayak rawa gitu ya Bu ya? Iya. Rawa. Nah akhirnya suami saya itu pergi ngambil. Dia pergi ambilkan dengan ilmu yang tersisa saat sudah mengikuti pelatihan itu. Mencoba aja itu, pokoknya itu aja dulu yang ditahu kan. Iya langsung dipraktekkan gitu ya Bu. Pokoknya artinya saya bilang kalau ini ndak diasah nanti akan dilupa. Iya. Jadinya saya belajar. Jadi ngambil dulu satu sendiri. Ya untuk yang eceng gondongnya itu ya, eceng gondongnya. Iya, enggak banyak, yang kurang lebih kalau di kilo ya sekiloan gitu. Kering. Nah setelah setahun kemudian pemerintah Kota Makassar kembali lagi mengadakan pelatihan itu. Pelatihan ya. Yaitu pelatihan lanjutan. Ya. Jadi pada saat ngambil yang 1 kilo itu ada yang dihasilkan atau gimana Bu? Itu masih proses belajar gitu ya? Masih proses belajar. Masih dan waktu itu gitu ya? Saya belum tahu cara menguncinya. Ini kan ada dikunci di sini Mbak ya. Saya belum tahu maksudnya jadi lurus aja kan nggak usah nanti lah. Dan itu saya simpan lama. Akhirnya begitu mengikuti pelatihan kedua. Ada pelatihan yang kedua. Ini jedanya setahun atau setahun ya. Setahun kemudian. Nah di situ sudah mulai lagi berkembang. Akhirnya saya sudah bisa membuat sesuatu kayak udah membuat kayak gini. Jadi awal yang Ibu buat apa Bu? Cuman lurus. Dia enggak bengkok, dia enggak berpola, enggak berbentuk, pokoknya lurus aja. Tapi untuk pelatihan yang kedua berarti sudah ada bentuk gitu ya? Iya, udah mulai terbentuk. Artinya sudah ada lagi ilmu. Untuk ini kita harus mengikuti pakai pola gini. Ya terbentuklah ya begitu aja sih awalnya Mbak. Jadi awalnya memang pada saat untuk membuat membuat anyaman dari eceng gondong ini itu memang harus ada polanya juga Bu ya? Iya. Jadi setiap yang kita mau buat apa itu semua ada polanya. Jadi kami menyiapkan misalnya mau bikin tempat tisu ada polanya, membuat tas kayak gini nih polanya juga beda. Pokoknya setiap satu produk itu dengan berbeda pola ya. Tapi kalau untuk polanya itu sudah hafal gitu ya Bu ya? Mudah ya iya. Untuk buat polanya Bu atau malah susah polanya? Dari ini aja, dibuat dari triplex dibentuk. Itu kayak jahit baju gitu ya Bu ya, harus ada pola begitu gitu ya? Iya. Jadi dibuat ada ukurannya. Ada ukurannya. Ya. Ada ukurannya. Biasanya agak susah itu membuat pola ya. Tapi kalau Ibu kan ukurannya Ibu udah Elsa? ditahu kan, misalnya mau bikin tempat tisu itu ukuran tempat tisu itu sekian kali sekian. Itu sudah diukur ya. Iya. Jadi tadi Bu untuk membuat pola itu dibuat di bahan yang keras gitu ya Bu ya? Iya, dari triplex atau papan.